Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nesya Revelianda dengan NIM 240002038 akan menjelaskan materi tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Sebelum itu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hingga saat ini, dan terlebih pula salawat berisalam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya akan mulai dari materi pertama, yaitu komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal adalah suatu bentuk komunikasi yang menggunakan kata dalam bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Jadi komunikasi verbal ini kita berbicara menggunakan kata-kata kita gitu, secara lisan ataupun tulisan, entah itu bisa dari lewat mulut kalian sendiri atau melalui tulisan. Karakteristik dari komunikasi verbal yang pertama itu jelas dan ringkas. Karena dia menggunakan kata-kata, jadi dia lebih jelas dan lebih ringkas. Yang kedua yaitu perbendaharaan kata-kata. Jadi kata-kata yang akan digunakan itu tidak berlebihan namun mudah dipahami. Terakhir yaitu intonasi. Karena dia menggunakan kata-kata, jadi intonasi yang akan diucapkan itu pasti akan lebih jelas. Contohnya itu bisa berbicara langsung, itu entah dari kalian bersama teman kalian, entah itu presentasi dalam kelas, membuat pesan suara, entah itu VN ya, VN voice note kepada teman kalian melalui WhatsApp, Instagram, atau sosial media yang lain. Nah, jenis komunikasi verbal itu ada dua. Yang pertama yaitu berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal yang vokal. Jadi kalau berbicara itu pasti akan menggunakan kata-kata. Jadi menggunakan verbal vokal. Sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non vokal. Karena menulis itu tidak menggunakan kata-kata, tapi kita menggunakan tulisan. Jadi kita menulis dengan tangan. Jadi tidak ada kata-kata yang terkeluar dari mulut kita. Itu dapat dikatakan komunikasi verbal non vokal. Nah, selanjutnya itu mendengarkan dan membaca. Mendengarkan adalah menangkap kata-kata lisan. Jadi orang yang berbicara itu kita tangkap apa yang dia omongkan itu disebut dengan kegiatan mendengarkan. Nah, yang selanjutnya yaitu membaca. Nah, membaca itu adalah proses menangkap kata-kata melalui tulisan. Jadi proses mendengarkan dan membaca itu adalah proses timbal balik dari kegiatan mendengarkan dan dari kegiatan berbicara dan menulis. Jika berbicara itu maka kegiatan timbal baliknya itu mendengarkan, sedangkan menulis itu kegiatan timbal baliknya yaitu adalah membaca. Jadi keduanya itu adalah proses menerima informasi dalam komunikasi dengan orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu komunikasi non-verbal. Materi yang kedua yaitu tentang komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah suatu bentuk komunikasi tanpa menggunakan kata-kata. Nah, bedanya dari komunikasi verbal yang pertama yaitu komunikasi verbal tadi itu menggunakan kata-kata, sedangkan komunikasi nonverbal itu menggunakan isyarat. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang terkeluar entah itu dari mulut atau dari tulisan, tapi komunikasi nonverbal ini yaitu komunikasi menggunakan isyarat, entah itu isyarat gerakan tubuh ataupun mimik wajah. Itu secara umum. Nah, menurut ahli itu ada DRS Daryanto dan DR Mujora Harjo MPD. Komunikasi nonverbal bisa dilihat dari berbagai hal, mencakup postur tubuh, isyarat mimik wajah, mata, sentuhan, bahkan cara berpakaian. Jadi komunikasi nonverbal itu dapat dilihat dari postur atau gerakan tubuh, lalu isyarat entah itu isyarat gerakan tubuh, isyarat tangan, isyarat kaki, isyarat kepala, lalu mimik wajah, entah itu mimik wajah kan senang, sedih, lalu mata, entah mata kalau ke sini ke situ. Nah, lalu sentuhan itu entah itu kalian menepuk bahu atau merangkul.
Fungsi dari komunikasi nonverbal ini yang pertama itu meyakinkan apa yang diucapkannya. Karena tidak menggunakan kata-kata, maka komunikasi nonverbal itu akan lebih dapat meyakinkan si pendengar gitu, karena menggunakan mimik wajah, menggunakan isyarat, dan menggunakan postur begitu. Yang kedua itu menunjukkan perasaan dan emosi yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Sekali lagi, bukan karena tidak menggunakan kata-kata, maka komunikasi nonverbal itu dapat mengutarakan perasaan dan emosi yang tidak dapat kita utarakan dengan kata-kata. Pasti kalian pernah dong memiliki perasaan, memiliki emosi yang mungkin tidak bisa kalian ucapkan dengan kata-kata, tidak terucap lagi oleh kata-kata. Pasti kalian akan menggunakan atau bisa menggunakan komunikasi nonverbal dengan itu, entah itu mimik wajah, isyarat, atau postur tubuh. Yang ketiga itu menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenal si pembicara. Karakteristik komunikasi nonverbal tentunya yang pertama yaitu tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan isyarat, entah itu isyarat postur tubuh, mimik wajah, lalu ditentukan secara budaya dan arti yang berbeda. Jadi komunikasi nonverbal ini memiliki simbol-simbol yang pasti. Setiap simbol itu memiliki arti yang berbeda. Yang keempat yaitu tidak jelas dan tidak tepat. Kenapa bisa dibilang tidak jelas dan tidak tepat? Karena komunikasi nonverbal ini tidak menggunakan kata-kata, tapi dia menggunakan isyarat. Jika isyarat postur, isyarat tubuh si pembicara itu tidak jelas, maka apa yang akan disampaikan tersebut pasti tidak akan tersampaikan dengan jelas begitu. Yang kelima itu bertentangan dengan pesan verbal. Kenapa bertentangan? Karena kalau komunikasi verbal itu kan menggunakan kata-kata, tapi komunikasi nonverbal tidak menggunakan kata-kata. Jadi bertentangan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang keenam yaitu sebagian besar tidak disadari. Kenapa tidak disadari? Karena tidak direncanakan atau tidak dilatih. Kalau komunikasi verbal itu dilatih karena dia berbicara gitu. Jadi pasti ada yang namanya melatih keterampilan berbicara gitu. Jadi komunikasi nonverbal ini tidak dilatih, namun datang secara instan. Yang ketujuh yaitu menunjukkan perasaan dan sikap karena menggunakan isyarat. Tipe komunikasi nonverbal yang pertama yaitu komunikasi visual. Nah, komunikasi ini dapat digunakan gambar. Jadi komunikasi visual itu berupa gambar, grafik, lambang, dan simbol. Yang kedua itu komunikasi sentuhan. Itu entah itu kalian menepuk bahu teman kalian atau merangkul dan bersalaman. Yang ketiga itu komunikasi gerakan tubuh. Komunikasi ini menggunakan gerakan anggota tubuh, entah itu menggerak tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan kepala, atau melambai-lambaikan tangan. Yang keempat yaitu komunikasi lingkungan. Ini terjadi ketika seseorang telah melihat dan mengamati lingkungan sekitarnya. Entah itu kalian melihat mungkin di sana ada api. Nah, itu termasuk komunikasi nonverbal. Nah, kenapa komunikasi nonverbal itu penting? Karena komunikasi nonverbal ini disebut lebih penting daripada komunikasi verbal sebab gerak tubuh mengandung banyak makna dan seringkali lebih jujur dibandingkan ucapan. Karena dengan adanya komunikasi nonverbal, maka makna-makna yang diucapkan oleh si pembicara itu akan lebih terlihat jujur karena dapat dilihat dari mimik wajah dan postur tubuh si pembicara. Menurut saya itu saja penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.